Hi guys, welcome to my YouTube channel and welcome to my first video. Halo guys, welcome to my YouTube channel and welcome to my first video. Nah, di konten kali ini, yang pertama ini, aku ingin mengajak kalian semua untuk belajar bersama-sama dengan aku di konten belajar mudah. Di konten belajar mudah pertama ini, aku ingin mengajak kalian untuk belajar Yunani Koine. Apa sih itu Yunani Koine dan seperti apa itu? Nah, di Yunani Koine ini atau di video ini kita akan belajar 3 hal. Yang pertama adalah perkenalan huruf. Lalu yang kedua adalah parsing kata kerja atau present aktif indikatif. Lalu yang ketiga yaitu parsing kata benda atau noun. Di perkenalan huruf ini yang pertama, aku mungkin gak akan menjelaskan atau menjabarkan panjang lebar ya, tapi aku hanya ingin memperkenalkan kepada kalian apa saja sih huruf-huruf yang ada di Yunani Koine ini. Nah, di sini ada alfa, beta, gamma, delta dan sampai pada akhirnya omega. Kalian bisa lihat sendiri di slide dan kalian bisa screenshot supaya abjad-abjad ini bisa membimbing kalian di kedepannya. Dan sambil kita belajar membaca di berikutnya, kalian bisa tulis ini atau screenshot ya. Lalu kita masuk pada hal yang kedua, yaitu parsing present aktif indikatif atau PAI. Nah, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan di parsing present aktif indikatif ini. Yang pertama, bahwa PAI ini atau present aktif indikatif ini adalah suatu kata kerja yang sedang terjadi, bukan masa lampau atau masa yang akan datang. Lalu yang kedua, yaitu berbicara bahwa ada kata orang di sini atau person, yaitu ada orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Aku, kamu, dia, lalu kami, kalian, dan mereka. Lalu ada kata elemen verba yang ketiga ya, ada kata elemen verba yaitu dimana di sini berbicara tentang singular atau plural. Jadi dia itu tunggal atau jamak. Nah, kita masuk kepada bentuk-bentuk akhiran dari parsing aktif present aktif indikatif ini. Nah, supaya kita bisa mengetahui suatu jenis kata kerja, ada 6 jenis yang berbeda, bahwa di sini kita melihat dari akhirannya ya teman-teman. Kalian bisa lihat di slide bahwa orang pertama itu berbicara mengenai I, atau orang pertama singular itu berakhiran W. Itu tulisannya W ya teman-teman, tulisannya W tapi bacanya O. Itu omega ya. Orang pertama singular yaitu O akhirannya. Lalu orang kedua singular berbicara berakhiran ais ya, atau you. Jadi nanti ada satu kata kerja di belakangnya adalah ais, itu berarti kamu atau you. Lalu yang orang ketiga singular itu berakhiran a, atau he atau she atau it. Nah, lalu kita masuk kepada yang plural. Orang pertama plural itu berakhiran omen, yang artinya we. Lalu orang kedua plural berakhiran you atau et, berakhiran et ya teman-teman, berakhiran et yang berarti you. Lalu orang ketiga plural berakhiran oc atau osin. Jadi ada 2 jenis, ada oc dan ada juga yang osin. Itu yang artinya day. Terus jadi kita bisa melihat ada satu kata nanti berakhiran, contohnya berakhirannya ais, berarti itu yang melakukannya adalah you. Nah, jika ada yang berakhiran osin, berarti yang mengerjakannya atau yang melakukannya adalah they ya. Kita masuk kepada contoh kata PAI-nya itu sendiri. Nah, di sini kita bisa melihat contoh dari orang pertama singular itu adalah telo yang berakhiran O ya teman-teman, berakhiran O. Jadi telo itu aku, I'm wishing ya. Jadi karena berakhirannya O itu pakai I, jadi I'm wishing. Lah, lalu ada teleis karena dia berakhiran eis, itu artinya orang kedua singular berakhiran eis yang artinya you are wishing. Lalu juga ada orang ketiga singular berakhirannya ei ya. Kita bisa lihat ya di situ ada telei yang berarti adalah she atau he are wishing ya. Jadi kita bisa lihat sendiri dan kita bisa mempelajarinya. Lalu ada plural, di situ ada telomen. Nah, akhirannya omen ya teman-teman. Kita bisa lihat akhirannya omen berarti we are wishing. Nah, lalu orang kedua plural adalah telete yang berarti you are wishing.
karena orang kedua plural. Lalu orang ketiga plural itu telousin, ya, telousin. Ya, berarti akhirannya adalah ousin. Ya, berarti yang berarti they are wishing. Nah, kita masuk lagi pada contoh PAI berikutnya. Aku kasih satu lagi. Di sini ada orang pertama singular berbicara tentang blepo. Ya, blepo. Karena akhirannya o, ya, akhirannya o yang artinya I'm seeing. Ya, seperti yang aku bilang tadi, o itu berakhiran o adalah I'm seeing. Lalu orang kedua singular adalah blepeis yang artinya you are seeing. Lalu yang ketiga, blepei, belakangnya a ya teman-teman. Kita bisa lihat akhirannya adalah a. Berarti she atau he is seeing. Lalu orang pertama plural itu adalah blepomen. Nah, blepomen yang memiliki akhiran omen yang artinya we are seeing ya. Lalu orang kedua plural memiliki kata blepete dan akhirannya adalah ete. Ya, yang artinya you are seeing. Lalu yang ketiga, blepousin. Akhirannya adalah ousin yang berarti they are seeing. Ya, jadi kita bisa lihat berarti di depannya adalah sebuah kata kerja, di depannya ada kata kerja lalu berakhiran o atau eis atau a atau omen atau ete atau ousin. Kita bisa lihat itu semuanya nanti di contoh soal. Ya. Kita masuk kepada parsing PAI-nya ya teman-teman, supaya kita bisa mengenal bahwa bagaimana sih menentukan kata kerja itu sendiri. Nah, di sini aku udah ngasih satu kata yang memiliki bacaannya adalah pisteuomen. Pisteuomen, ya, yang artinya we are believing. Nah, kenapa aku bisa mengartikan itu we are believing? Kita bisa lihat itu ada di sini parsingannya adalah PAI, lalu one st pl dari pisteuo. Nah, kita bisa lihat juga di sini aku udah taruh penentuan-penentuannya bahwa PAI itu kita wajib meletakkan PAI. Kenapa? Karena yang kita parsingkan adalah present active indikatif. Itu sudah pasti. Jadi rumusnya adalah PAI. Nah, setelah PAI dilanjutkan dengan numbering dan personnya. Jadi pisteuomen ini itu terletak di mana? Kita bisa lihat tuh, aku kasih contekan juga di situ bahwa yang belakangnya omen adalah orang pertama plural. Ya, orang pertama plural. Berarti kita taruh tuh orang pertama plural. Plural disingkat menjadi PL. Dari pisteuo. Kenapa pisteuo aku taruh? Karena sebagai wajiban bagi kita bahwa itu wajib letaknya situ adalah orang pertama singular. Nah, aku udah taruh di sini ya teman-teman. Di situ ada orang pertama singular. Nah, jadi karena orang pertama singular itu berakhiran o. Jadi yang tadinya pisteuomen berarti pisteuo. Ya, yang artinya we are believing. Nah, kita masuk lagi kepada contoh parsing PAI juga. Aku kasih grapei. Grapei memiliki akhiran itu ei. Nah, kita bisa lihat a itu orang keberapa? Nah, ternyata ei itu adalah orang ketiga singular. Kita masukkan rumusnya, rumus PAI-nya yaitu PAI, lalu diikuti dengan 3 orang ketiga singular, yang dimana itu adalah letaknya numbering dan person dari grapo. Ya, jadi kenapa grapo? Seperti yang aku bilang, harus belakangnya o. Jadi dari grape diubah belakangnya o jadi grapo. Itu adalah orang pertama singular, yang artinya he atau she is writing. Ya. Nah, di sini aku kasih ada 5 contoh soal, tapi kita akan menjelaskan 2 saja. Nanti kalian bisa ngelihat sendiri sisanya. Nah, yang contoh soal pertama itu adalah ginosko. Ginosko itu kita lihat. Ginosko itu ternyata orang pertama singular karena akhiran o. Karena akhirannya o ya, teman-teman. Dari ginosko. Ya, karena soalnya adalah orang pertama singular. Nah, rumusnya juga harus orang pertama singular. Jadi tetap ya, yang artinya I'm knowing. Lalu yang kedua, contoh soal yang kedua adalah legei. Kita masukkan lagi rumusnya yaitu PAI. Kita lihat legei itu memiliki akhiran ei, berarti dia letaknya di orang ketiga singular. Nah, kita letakkan orang ketiga singular dari legei kita ubah menjadi lego karena rumusnya adalah belakangnya harus yang o atau orang pertama singular dari lego yang memiliki arti he atau she is telling. Nah, jadi sisanya kalian bisa melihat sendiri. Akoweis dan pisteuosin, pisteuois, lalu ada juga plepousin, ya, plepousin. Jadi kalian bisa lihat sendiri di situ orang keberapa dari singular atau plural dan rumusnya apa dan arti-artinya kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman.
Nah, lalu kita masuk kepada hal yang ketiga, yaitu parsing noun atau second declension. Ini kita berbicara second declension karena kenapa harus langsung second declension? Karena first declension-nya itu terletak setelah second declension. Itu sudah menjadi pembelajaran materinya. Nah, kita akan masuk pada parsing noun atau kata benda. Nah, di sini aku menyajikan ending for second declension. Jadi nanti ketika kamu bertemu soal kata benda, kalian bisa lihat di situ akhirannya. Akhirannya itu ada banyak teman-teman. Ada o, ada os, oi, ou, terus ada on, lalu ada o juga, ois, dan yang lain-lain sebagainya. Kalian bisa lihat, kalian bisa screenshot juga supaya yang ini bisa membimbing kalian di parsing noun nanti, ya teman-teman. Nah, seperti yang kita lihat di sini bahwa ada nominatif, ada genetif, ada ablatif, ada datif, location, instrumental, akusatif, vokatif. Itu kegunaannya apa sih? Supaya kita bisa melihat yang terjadi itu atau kata benda itu memiliki from, of, to, atau berbicara tentang location atau berbicara tentang apa. Itu tergantung dari endingnya ini teman-teman, dari yang nominatif, genetif, apa dan segala macamnya itu. Nah, bagaimana menentukannya? Seperti yang ada di sini juga bahwa itu ditentukan dengan ending kata kerjanya atau kata bendanya. Ending kata bendanya. Jadi kalau genetif itu artinya of. Kalau ablatif memiliki arti from, lalu datif memiliki to atau for dan kepada, lalu location memiliki arti in. Ya, kalau instrumental itu with atau by, dan akusatif itu berbicara tentang objek langsung, dan nominatif itu sendiri berbicara subjek. Nah, seperti yang kita tahu, subjek memiliki tempat di bagian depan. Jadi ketika nanti sebuah kalimat, kalian harus lihat bahwa ada sebuah kata benda di bagian depan, itu berarti subjek, ya. Lalu kita masuk kepada artikel. Artikelnya itu adalah sebuah kata hubung atau sebuah kata penunjuk bahwa ada setelah artikel ini bahwa ada kata benda, ya. Jadi nanti tersedia contohnya nih ada to. Setelah to pasti ada kata benda yang disajikan, ya. Itu kegunaan the article. Dan untuk arti-artinya tuh masih sama. Genetif itu kepada kayak of, lalu ablatif itu from dan segala macam. Tapi ini lebih lebih menguasai kepada the. Jadi penunjuk the, ya. Jadi contohnya nanti ada artikel lalu kata benda the mouse, the handphone, apa segala macam, ya. Jadi itu penunjuk sebuah the, atau bisa juga sebagai ya. Nah, kita masuk kepada satu contoh second declension atau noun. Nah, di sini aku kasih artikel sekaligus kata bendanya. Di sini ada tone dan karpos. Tone itu memiliki arti the, ya teman-teman. Tone itu memiliki arti kata the, atau mungkin kalian bisa lihat di situ. Di situ aku kasih artikel dan nominatif dan nounnya. Nah, kita lihat karpos. Karpos itu memiliki kata kamus, ya. Jadi kita juga wajib memiliki kamus, ya teman-teman. Karpos itu memiliki kata kamus fruit atau buah, ya. Jadi kita belum masuk kepada ending, atau mungkin karpos itu kan the fruit, ya teman-teman. Berarti dia belakangnya os. Berarti dia berada di nominatif. Nah, berarti dia bagian depan the fruit dan dilanjutkan dengan kata-kata benda lainnya atau kalimat lainnya. Nah, lalu kita masuk lagi pada contoh yang kedua, second declension atau noun. Di sini aku kasih 2 kata artikel lalu 2 kata bendanya. Nah, sebagai pemberitahuan kepada kita bahwa ada note, ya teman-teman. Pemberitahuan adalah jika kita ingin mengartikan artikelnya itu, kita harus artikan dulu logosnya. Logos itu artinya word. Maka dari itu berarti hal yang cocok dengan word itu apa? The atau of atau from atau segala macam, ya. Jadi kita nggak bisa langsung from word gitu, ya teman-teman, atau of word gitu. Jadi kita harus tentukan dulu wordnya, baru kita mundur kepada artikelnya. Lalu di sini ada to dan agelo. Nah, agelo ini memiliki kata kamusnya adalah agelos. Agelos. Jadi kenapa diubah? Karena agelos ini adalah bentuk kamus, lalu agelo ini adalah bentuk kata yang sudah dicocokkan menjadi sebuah kalimat. Nah, dia memiliki arti messenger sebenarnya, artinya messenger. Tapi karena the word, the messenger kan nggak cocok, ya. Jadi kalau ketika digabungkan bahwa to itu ternyata memiliki arti from, teman-teman. Karena dia di bagian ablatif. Ya, di bagian ablatif, dia to itu kita bisa lihat ada di genetif dan ablatif. Tapi kalau kita the word of the messenger atau dengan the word from the messenger, itu nggak cocok, teman-teman. Jadi yang paling cocok adalah the word from the messenger.
Maka dari itu kita letakkan from to-nya itu ya, seperti yang aku bilang tadi, bahwa kita harus mengartikan dulu kata bendanya, baru artikelnya. Nah, kita masuk kepada parsing. Nah, kalau yang tadi parsing PAI kan rumusnya adalah PAI. Nah, kalau sekarang rumusnya adalah N, noun ya teman-teman. Dan setelah kata noun itu ada 3 tempat yang harus kita isi. Yang pertama, tempatnya itu adalah tempatnya nominatif atau genetif atau ablatif, datif, location, instrumental, akusatif, vokatif. Jadi kita bisa pilih salah satu dari itu dan itu meletakkan di bagian depan. Lalu yang kedua, tempat yang kedua itu diisi oleh maskulin atau neuter. Kita harus pilih salah satu ya teman-teman, maskulin dan neuter. Bagaimana sih cara milihnya? Ikutin terus videonya ya. Lalu di bagian yang ketiga itu diisi oleh singular atau plural. Dan tentu kita harus pilih lagi salah satunya. Ini isinya singular atau plural. Nah, di sini aku kasih satu kalimat. Ada tous, logos, to, agelo, masih kata yang sama. Nah, ini kita belajar parsing. Ini seperti yang aku bilang tadi, ya. Untuk menentukan artikel sama kata benda, kita harus artikan dulu kata bendanya. Ya. Kita lihat di sini ada logos, n, karena dia rumusnya adalah n. Lalu kita masukkan kepada akusatif, acc. Kenapa akusatif? Kita harus lihat logos memiliki akhiran apa? Ternyata logos memiliki akhiran ous, ya, memiliki akhiran ous. Nah, kita lihat nih di bagian yang tabelnya, ous itu ada di mana? Pas kita lihat-lihat ternyata ous ada di akusatif. Maka dari itu kita masukkan acc. Lalu di letak yang kedua kita lihat dia maskulin atau neuter. Nah, kita lihat ternyata ous yang di tabelnya itu ada di atasnya itu bagian maskulin. Nah, kita letakkan maskulin di sebelah situ. Lalu yang ketiga, tempat yang ketiga kita isi dia singular atau plural. Kita lihat lagi, ous ada di bagian mana ya? Oh, ternyata ous itu ada di bagian plural teman-teman. Nah, berarti dia memiliki parsingan n, akusatif, maskulin, plural, yang memiliki arti words ya, karena dia plural ya, dia jamak, jadi belakangnya harus tambahkan s. Nah, berarti ketika kita sudah mendapatkan parsing dari kata benda, kita pindahkan parsingnya itu ke bagian artikel. Kita salin ya teman-teman. Jadi makanya kalian bisa lihat di sini bahwa tous dan logos memiliki parsingan yang sama. Hanya bedanya rumusnya yang kata benda memiliki rumus N dan yang artikel memiliki rumus ART atau artikel. Nah, itu karena words itu adalah subjek atau mungkin akusatif juga, kalian bisa meletakkannya itu the, hanya the saja. Jadi karena dia bukan akhiran os atau ous, kalian bisa letakkan the saja karena the words ya teman-teman. Lalu kita masuk lagi kepada agelo. Agelo itu kita letakkan n karena dia berarti noun. Lalu setelah n kita harus memilih nih antara G atau A. Kenapa kita harus memilih? Karena agelo memiliki akhiran OU. Dan kita lihat di tabel, OU itu memiliki 2 tempat. Ternyata ditempati oleh genetif dan ablatif. Nah, kita letakkan dulu G atau A, ya, supaya kita bisa menjawabnya sama-sama nanti. Oke, lalu di tempat yang kedua, kita lihat lagi OU, dia ada di maskulin atau neuter ya. Setelah kita lihat, ternyata OU itu ada di dua-duanya teman-teman. Ada di maskulin dan ada di neuter. Kita tulis lagi M dan N. Lalu kita lihat lagi dia singular atau plural. Terus ternyata O itu ada di singular teman-teman, ya, ada di singular. Lalu kita letakkan dia singular dan memiliki arti of atau from. Kenapa of atau from? Karena genetif memiliki arti of dan ablatif memiliki arti from. Jadi kita bisa cocokkan nanti ya. Kita lihat ya teman-teman, ternyata agelo memiliki bentuk kamus yaitu agelos. Nah, di sini kita harus melihat the word of the messenger dan the word from the messenger. Nah, itu memiliki tempatnya itu adalah genetif atau ablatif. Kalau genetif itu of dan ablatif itu adalah from. Kita cocokkan the word of the messenger dengan the word from the messenger. Menurut kalian cocokan yang mana ya? Ayo. Nah, pasti lebih cocok adalah the word from the messenger. Jadi kita mendapat sebuah kata dari pengirim pesan. Nah, berarti genetif atau ablatif nih kalau yang dari from? Tentu ablatif. Nah, kita tandai ablatif. Lalu kita lihat di sini maskulin atau neuter. Nah, kita lihat lagi kembali kepada bentuk kamus. Di sini aku udah sediain ada agelo, memiliki bentuk kamusnya adalah agelos. Nah, di akhiran dari agelos itu sendiri, akhirannya adalah os. Setelah kita lihat tabel, ternyata os itu terletak di nominatif singular loh teman-teman. Nah, berarti di singular dan dia berada di maskulin. Kalau dia memiliki bentuk kamus yang berakhiran os,
itu berarti dia memakai maskulin. Jika bentuk kamusnya itu memiliki akhiran on, berarti dia memakai neuter. Nah, itu dicatat ya teman-teman, karena itu suatu hal yang penting untuk menentukan bagaimana cara kita menentukan maskulin dengan neuternya itu sendiri. Jadi kita melihat dari bentuk kamus. Maka dari itu penting sekali bagi kita untuk memiliki vocabulary-nya atau kata-kata dari kata bendanya itu kamusnya, ya, supaya kita bisa menentukan dia neuter atau maskulin. Berarti karena dia berada di maskulin, kita tandai bahwa dia maskulin. Nah, seperti kita karena udah masukin singular, dia adalah orang singular, kita letakkan singular. Nah, tentu karena kita memakai ablatif, nah ablatif itu memiliki arti from, kita letakkan from. Lalu akhirnya memiliki sebuah kalimat, yaitu jika digabungkan the word from the messenger, gitu ya teman-teman. Jadi kalian harus tentukan dulu dia genetif atau ablatif. Kita lihat dulu tabelnya, kita harus pelajari tabelnya dan kita hafalin tabelnya, ya. Nah, di sini juga ada. Lalu kita gabungkan, ya teman-teman, kita gabungkan. Di sini karena tadi kita udah belajar parsing PAI dan parsing noun, kita lihat lagi. Blepoman memiliki parsingan yaitu PAI. PAI orang pertama plural, ya. Seperti yang kita lihat, karena dia omen, merakhiran omen, berarti dia ada di orang pertama plural dari blepo, ya. Ingat sekali lagi blepo. Kenapa blepo? Karena dia berada di orang pertama singular. Nah, dia memiliki arti yaitu we are seeing. Nah, lalu kita masuk kepada oikos, memiliki parsingan yaitu n ACCMP. Kenapa? Karena oikos memiliki akhiran ous. Coba kita lihat tabelnya lagi. Ous berada di mana ya teman-teman? Yaitu ternyata ada di akusatif. Kita letakkan lagi akusatif. Nah, kita lihat lagi ous itu memiliki maskulin atau neuter ya. Kita lihat lagi, kita perhatikan ternyata ous terletak di maskulin teman-teman. Kita letakkan maskulin. Nah, ous ternyata ada juga di plural. Dia berada di plural, dia bukan di singular, karena di singular nggak ada ous. Kita letakkan plural, yaitu memiliki arti houses atau rumah. Nah, seperti yang saya bilang bahwa jika kita sudah meletakkan atau memparsing sebuah kata benda, kita tinggal pindahkan aja parsingannya kepada artikel. Nah, kita letakkan berarti artikel ACCMP, akusatif maskulin plural, yaitu memiliki arti the. Nah, adelphon juga memiliki parsingan itu n GMP, genetif maskulin plural. Kenapa? Karena kita bisa lihat di sini adalah adelphon. Dia memiliki artinya on, ya, on ya teman-teman. W tulisannya W sama V gitu ya. Jadi tapi bacanya on. Nah, ternyata dia ada di maskulin dan neuter teman-teman. Ya, ada juga di genetif dan ablatif. Kita harus pilih mana? Seperti yang tadi kita cocokkan dulu. Dia cocoknya ada di of atau di from. Kita tentukan dulu ya teman-teman. Lalu kita lihat lagi. Ternyata dia lebih cocok of, karena we are seeing the houses of the brothers. Jadi kita melihat sebuah rumah dari rumahnya adik atau rumahnya saudara laki-laki kita. Coba kalau kita pakai from ya teman-teman, we are seeing the houses from brothers, from the brother. Kalau kita kayaknya kalimatnya nggak cocok ya, jadi ternyata dia lebih cocok kepada of. Lalu kita memakai genetif. Nah, kita tentukan maskulin atau neuter. Seperti yang aku bilang tadi, adelphon memiliki bentuk kamus. Kita harus lihat lagi bentuk kamusnya. Adelphon memiliki bentuk kamus yaitu adelphos, ya. Berarti adelphos akhirannya adalah os. Nah, seperti yang saya bilang, kalau os berarti dia memakai maskulin. Berarti kita letakkan genetif maskulin dan dia plural, karena on itu hanya ada di plural, di bagian maskulin dan di bagian plural. Ya, seperti itu ya teman-teman. Lalu jika kita satukan menjadi we are seeing the houses of the brother. Ya, seperti itu. Jadi kita memiliki arti we are seeing the houses of the brother. Ya. Nah, oke, sekian dari presentasi saya atau sekian dari video saya konten kali ini. Jika kalian memiliki pertanyaan, kalian bisa kirim email kalian ke jjapl.3102@gmail.com dan kalian atau mungkin kalian bisa PC aku secara langsung lewat WA, nomornya ada di slide. Lalu kalian bisa subscribe juga, like, komen, dan subscribe. Jangan lupa ya teman-teman, supaya aku lebih semangat lagi di konten-konten berikutnya. Nah, kalian juga bisa follow aku, bisa mengikuti aku dan follow aku di Instagram aku, dan kalian bisa juga follow Twitter aku ya. Terima kasih, sekian dan terima kasih dari aku Yessika Kristina Gultom. Salam cinta. Mwah.